Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk pembelajaran cedera dalam olahraga badminton beserta penanganannya. Nama Muhammad Fadil Aziz, kelas PJKRC 19, NIM 193104170. Baiklah, yang pertama yaitu klasifikasi cedera. Macam-macam cedera olahraga berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu external violence, adalah cedera yang timbul atau terjadi karena pengaruh atau sebab yang berasal dari luar. Yang kedua yaitu internal violence, adalah cedera yang terjadi karena kesalahan koordinasi otot-otot dan sendi yang kurang sempurna, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah dan mengakibatkan cedera. Dan yang ketiga yaitu overuse, pemakaian terus-menerus atau terlalu lelah. Cedera yang timbul karena pemakaian otot yang berlebihan atau terlalu lelah. 2. Macam-macam cedera olahraga berdasarkan berat dan ringannya. A. Yaitu cedera ringan ialah cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita. Misalnya, kekakuan dan kelelahan otot. Dan yang B-nya itu adalah cedera berat ialah cedera yang serius, di mana pada cedera tersebut kita jumpai padanya kerusakan jaringan pada tubuh kita. Misalnya robeknya pada otot patah tulang, ligamentum, dan kriteria cedera berat. Dan yang C-nya itu yaitu adalah kehilangan substansi atau kontinuitas. Dan D. Rusaknya atau robeknya pembuluh darah peradangan setempat ditandai dengan kalor panas, rubor sama dengan merah, tumor sama dengan bengkak, dolor sama dengan nyeri, dan fungsi olesi tidak dapat dipergunakan. Secara umum, cedera olahraga diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu cedera tingkat 1 cedera ringan. Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet, misalnya lecet, memar, sprain yang ringan. Cedera tingkat 2 cedera sedang. Pada cedera tingkatan kerusakan jaringan lebih nyata, berpengaruh performance atlet dan keluhan, bisa berupa nyeri, bengkak, gangguan fungsi, tanda-tanda inflamasi. Misalnya lebar otot, strain otot, tendon-tendon, robeknya ligamen, dan sprain grade. Dan yang ke E, cedera tingkat 3 cedera berat. Pada cedera tingkat ini, atlet perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah. Terdapat pada robekan lengkap, ligamen sprain gate 3 dan 4, sprain fraktur, dan fraktur tulang. Adapun jenis-jenis cedera dalam badminton yaitu pertama lepuh, cedera yang disebabkan oleh karena gosokan terus-menerus terhadap suatu permukaan penanganan. Istirahat dari latihan untuk mencegah iritasi. Daerah yang melepuh dibersihkan dan ditutup dengan perban perekat. Dan yang kedua yaitu luxatio atau subluxatio dari articulasia humeri. Pada sendi bahu sering terjadi luxatio dan subluxatio karena sifatnya globoidea. Kepala sendi yang masuk ke dalam mangkuk sendi kurang dari separuhnya. Cedera pada sendi bahu ini sering terjadi karena pemakaian sendi bahu yang berlihan atau body contact sport. Kita harus memperhatikan bahwa sendi bahu sangat lemah karena sifatnya globoidea, di mana hanya diperkuat oleh ligamentum dan otot-otot bahu saja. Tanda-tanda luxasia atau dislokasi. Yang pertama yaitu lengkung bahu hilang, tidak dapat digerak-gerakkan. Lengan atas sedikit abduksi. Keempat, lengan bawah sedikit supinasi. Dan pertolongan pertama hanya boleh dilakukan oleh seorang dokter, kecuali dalam keadaan terpaksa di mana di tempat kejadian tidak ada dokter yang terdekat, barulah kita berikan pertolongan pertama yaitu reposisi. Dan yang ketiga yaitu cedera bahu. Cedera bermain bulu tangkis juga bisa menyerang bagian bahu. Contohnya pasangan ganda putra kebanggaan Indonesia yang kini menempati peringkat pertama dunia yaitu Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Pernah gagal di ajang BC Indonesia Open Super Series Premier 2017. Kegagalan itu dipengaruhi karena kondisi Kevin yang tak prim akibat cedera bahu yang dialaminya. Untuk menyembuhkan cedera yang didapatinya saat menjalani latihan rutin, Kevin mesti melakukan perawatan dan mengonsumsi obat. Dan keempat yaitu keseleo, cedera yang satu ini amat umum di dunia olahraga, mulai dari cabang olahraga sepak bola, basket, tenis, lari, hingga bulu tangkis, tak luput dari bayang-bayang cedera sprain. Bila pemain mengalami cedera ini, gejalanya akan berupa bengkak dan nyeri pada pergelangan kaki. Selain itu, cedera ini juga bisa menimbulkan memar, membuat gerak kaki jadi terbatas, dan ketidakstabilan pada pergelangan kaki. Dan kelima yaitu cedera lutut. Lutut juga merupakan bagian tubuh yang kerap dilanda cedera dalam olahraga ini. Selain Liliana Natsir, pasangan ganda putri Indonesia Niket Mahadewi dan Rosita Eka Putri pernah gagal melakukan pertandingan kontra wakil Malaysia pada semifinal SEA Games 2017. C. Faktor penyebab cedera dalam badminton. Yang pertama yaitu melakukan rutinitas berulang, repetisi terlalu berlebihan.
Kedua, berolahraga dengan cara yang salah. Ketiga, salah dalam melakukan pemanasan. Keempat, olahraga setiap waktu. Dan kelima, tidak beristirahat dengan baik. D. Upaya pencegahan terjadinya cedera dalam badminton. Upaya yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya cedera dalam olahraga badminton ialah disarankan kepada atlet agar melakukan pemanasan dan pendinginan dengan baik dan benar, meliputi warming up dan stretching. Dan kedua, pelatih dihimbau untuk mengawasi dan memberikan contoh latih atlet asuhnya mulai dari persiapan pemanasan sampai selesai untuk meminimalisir cedera atlet. Yang ketiga, sebaiknya pelatih dapat memberikan latihan yang sesuai dengan usia atlet asuhannya. Dan yang keempat, sebagai pelatih yang baik harus dapat memberikan edukasi kepada atlet dan wali atlet tentang risiko cedera yang sering dialami atlet bulu tangkis, sehingga atlet dan wali atlet dapat menghindari hal-hal yang bisa berdampak cedera. Dan yang kelima, sebaiknya pelatih selalu mengajarkan gerakan dasar dan teknik yang benar, terutama jumping smash pada fase landing. Dan yang keenam, anjuran untuk menggunakan badminton equipment yang baik untuk atlet yang pernah mengalami cedera, ankle brace, sepatu yang sesuai, dan raket yang standar sesuai aturan bulu tangkis. Dan yang ketujuh, perhatikan faktor prasarana sebelum berolahraga. Ketika melakukan olahraga atau latihan bulu tangkis, kita biasa sering menghiraukan lapangan yang licin ataupun lapangan yang permukaannya tidak rata. Yang ketiga, metode latihan yang salah akan menimbulkan cedera. Cedera yang umum ditemui dalam olahraga badminton adalah kram, seperti yang dialami atlet Antoni Sinisuka Ginting pada laga pamungkas Asian Games 2018 di babak semifinal. Cara mencegah kram otot: sering minum air putih dan minuman elektrolit dan jangan menunggu sampai terasa haus atau dehidrasi. Hindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, atau soda. Kedua, melakukan pemanasan secukupnya sebelum latihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas otot. Ketiga, pakailah pakaian olahraga yang cocok agar udara dapat bersirkulasi dengan baik. Keempat, gunakanlah perban pelindung seperti kinesiotaping, memijat bagian tubuh yang menggunakan otot untuk berolahraga, kaki, tangan, padahal meregangkan otot. Berikut juga langkah pencegahan dalam menghindari cedera pada saat berolahraga. Lakukan pemanasan dan pendinginan. Kedua, peregangan otot. Ketiga, jangan memaksakan diri. 4, cross train. Variasikan latihan dengan melatih berbagai otot tubuh secara bergantian. Jangan terlalu sering menggunakan satu set otot secara terus-menerus. Dan yang kelima, pilih perlengkapan dan pakaian olahraga yang tepat. Kenakan perlengkapan yang tetap untuk latihan, sesuai latihan dengan kondisi kesehatan. Jangan memaksakan kondisi. Sebagai orang yang berambisi mendapat tubuh yang besar dan kekar, kerap menikmati rasa sakit dan nyeri sebagai tanda ototnya sedang tumbuh dan berkembang. Kelima, penuhi kebutuhan cairan tubuh. 9, berolahraga dan dampingi pelatih dan beristirahatlah. Penanganan cedera dalam olahraga badminton. Metode Stimson pada cedera luxatio. Metode ini sangat baik. Caranya, penderita dibaringkan tertelungkup sambil bagian lengannya yang mengalami luxatio. Kedua, menggunakan protokol protection rest ice compression atau lebih populer dengan PRICE pada cedera ankle akut, yang kemudian dengan diikuti program exercise untuk memperkuat stabilitas sendi ankle. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.